Tapi masih puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Allah menerima semua amalan ibadah puasa dan juga amalan ibadah yang lain ya, dan semoga dicatat sebagai amalan kebaikan. Amin. Selanjutnya Bu Apri, terima kasih Ibu ucapkan pada Bu Apri telah memenuhi undangan Ibu. Nah, hari ini kita bincang-bincang ya untuk pelaksanaan pra observasi yang hari ini, dan kita akan membincangkan tentang bagaimana persiapan Ibu terkait pelaksanaan observasi yang akan kita lakukan tanggal berapa ya? Tanggal 17 Maret 2020. Oke, baik. Untuk materi pelajarannya apa itu? Saya itu mengambil materi bahasa Indonesia di bab 7 itu aku dan si merah. Nah, untuk cakupan materinya mungkin saya akan mengambil aturan yang diperlukan dalam merawat hewan peliharaan yang ada di lingkungan kita. Baik, kayaknya mantep nih persiapan yang telah Ibu lakukan. Selanjutnya Bu Apri, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan Ibu saat ini? Sedikit deg-degan karena biasanya kan saya itu ngajarnya sendiri. Nah, sekarang kan karena ada observasi ini jadinya diawasi oleh kepala sekolah, yaitu Ibu sendiri yang mungkin ilmunya itu lebih banyak ketimbang saya, seperti itu. Oh, ini Bu Apri. Bu Apri, perlu Ibu ingatkan kembali ya bahwa pengelolaan kinerja itu ini bukan menilai sepihak, melainkan dalam pengelolaan kinerja diharapkan guru itu dapat memahami bagaimana kemampuan diri, berikutnya bagaimana perencanaan yang sudah dipersiapkan ketika melaksanakan pembelajaran. Terus harapan berikutnya juga bagaimana guru melaksanakan asesmen atau penilaian, terus menindaklanjuti bagaimana hasil penilaian tersebut. Dan untuk Apri jangan khawatir, nanti dalam pelaksanaan observasi untuk penilaian itu tuh tidak secara subjektif tapi objektif, gitu ya. Baik, selanjutnya Ibu ingin tahu bagaimana sih persiapan yang Ibu lakukan terkait perencanaan yang telah Ibu susun. Kalau untuk perencanaan yang modul ajarnya saya sudah selesai menyusun modul ajar. Modul ajarnya sudah selesai. Lalu untuk pelajaran di kelasnya mungkin saya akan menggunakan LKS dan ada juga mungkin presentasi yang saya buat di Canva. Saya banyak mengambil kemajuan teknologi, AI juga ada. Lalu saya juga pakai Canva juga untuk membuat presentasi. Lalu saya juga mengambil video-video di YouTube untuk referensi pembelajaran yang akan saya bagikan kepada siswa saya, anak-anak murid saya. Wah, keren sekali ya perencanaan yang telah Ibu siapkan, termasuk bagaimana media dengan materinya. Nah, selanjutnya Bu, gimana sih? Dan saya juga menyisipkan sedikit pembelajaran tentang bagaimana Nabi Muhammad sangat mencintai hewan peliharaan sesuai dengan tema pembelajaran saya, yaitu merawat hewan peliharaan. Wah, keren sekali. Ternyata Ibu sudah berpikiran maju selangkah ke depan, bahwa dalam pembelajaran di bulan Ramadan itu dianjurkan untuk menyisipkan materi yang tentang karakter supaya harapannya siswa kita dapat mengimplementasikan, gitu ya. Bu, terima kasih sekali ya Bu. Saya semakin tertarik dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Terakhir Bu, gimana nih rancangan asesmennya, penilaiannya? Untuk penilaian nanti akan ada yang karena kegiatan pembelajarannya itu akan ada penilaian individu dan kelompok. Nah, secara kalau individu kemungkinan saya akan ambil di buku LKS.
yang sudah saya buat. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu udah menyusun belum bagaimana nanti kalau ternyata hasil asesmen ini yang secara individu ya, anak-anak itu belum mencapai target yang Ibu harapkan. Apa nih rancangan Ibu? Nah, untuk kelas saya itu kelas 3 itu memang mungkin ada sedikit kendala, yaitu ada beberapa anak yang mungkin belum menguasai atau belum bisa membaca, bukan belum bisa tapi belum terbiasa membaca, jadi sehingga mungkin masih perlu bimbingan. Lalu karena itulah saya kemarin itu membuat kegiatan kelompok supaya anak-anak itu ya dia tidak memahami sendiri, tapi ada teman yang bisa memberikan saran seperti itu. Nah, untuk bila misalnya tidak akan ada kegiatan yang tidak terpenuhi, maka mungkin saya akan membuat pembelajaran secara pribadi atau face to face itu untuk menjelaskan secara langsung kepada anak-anak. Dan kegiatan itu sudah saya lakukan sejak mulai masuk kelas 3. Anak mulai masuk, tadinya ada 8 anak yang mungkin belum bisa membaca atau belum terbiasa membaca, sehingga saya berpikir bagaimana cara mereka bisa lebih cepat untuk membaca sebelum kelas 4, karena materi kelas 4 lebih banyak lagi, lebih sulit lagi, maka tidak mungkin anak-anak dari itu sekolah. Saya sudah mengajarkan kepada mereka untuk tunggu dulu, kita baca dulu. Oke, wow, keren sekali ya. Ternyata Ibu dengan sukarela ya melakukan pembelajaran secara pribadi dan memberikan materi tambahan ya bagi anak-anak yang lambat atau kurang lancar membaca. Dan Ibu dalam melakukan pembelajaran bagi anak-anak yang kurang lancar membaca, diharapkan mereka dapat berliterasi dengan baik, itu dapat dimanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan kita juga ya. Dan selanjutnya Bu, jangan lupa nih, nanti ketika kita melakukan observasi, Ibu memperhatikan perilaku yang sudah Ibu tentukan. Ibu tolong lakukan perilaku yang harus dianjurkan dan hindari perilaku yang memang harus dilakukan. Itu ya Bu. Saya semakin tertarik dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Semoga lancar, sukses ya. Dan sekarang gimana? Masih ada nggak kendala atau apa yang ingin disampaikan Ibu? Kalau untuk saat ini mungkin belum ada perubahan, karena ini 1 minggu